Setiap orang harus punya pintu atau jendela untuk mengeluarkan rasa yang nggak nyaman di badan. Juga jangan membuat ekspektasi yang ketinggian. Akan lebih sulit buat orang yang umurnya sudah banyak untuk melakukan perubahan. Komunikasi di antara pasangan itu sendiri sebelum bicara mertua dan orang tua itu menjadi sangat penting. Terus kedua, tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, kapan harus terlibat, kapan harus tidak dengan konflik dengan orang tua. Sebelum nonton videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, and comment di channel YouTube-nya Female Radio. Dari sisi menantunya nih Mbak, apa yang dia harus katakan sama dirinya atau self-talk apa yang mungkin bisa dipraktekkan sama si menantu nih supaya tetap tenang, zen, santai, berhadapan dengan mertua tuh ketawanya menjadi lebih sincere, lebih genuine gitu, bener-bener ya menerima semua sikap menjadi baik gitu. Jadi mantu yang baik itu kan nggak melulu tentang jadi sosok yang penurut dan tidak bersuara. Bukan itu definisinya mantu yang baik gitu. Gesekan tuh pasti ada, mau besar, mau kecil, pasti ada gesekan. Nah, saat itu terjadi, ya mengabaikan dan memendam rasa tidak nyaman itu juga bukan solusi. Bukan. Dengan nggak ngomong, dengan ya udahlah gitu. Kan seringkali orang time healing ya, udahlah ntar juga sembuh sendiri. Iya. Nggak, itu salah. Itu cuman nyimpen bom waktu tuh Ben. Pertanyaanmu valid banget tadi. Kita semua perlu membekali diri dengan mekanisme self talk. Jadi sebenarnya yang aku mau bicarakan adalah setiap orang harus punya pintu atau jendela untuk mengeluarkan rasa yang nggak nyaman di badan, di diri kita. Ya bisa self talk, bisa banget. Saat ada trigger yang bikin kesel, kita validasi dulu. Oh ya, gue kesel. Kita kenali itu, bener nih aku kesel, gitu kan? Dikenali, divalidasi, baru diregulasi gitu. Dengan mengenali feelings kita saat itu, validasi, kemudian kita atur gitu. Tujuannya adalah supaya kita kembali tenang. Kalau udah tenang, baru kita mikir mau ngapain. Mau ngomong langsung ke mama mertua, mau entar ngadu sama suami ketika suami sore pulang kerja. Nah yang kedua, kita mesti ingat kembali nih, alasan kita dulu membina rumah tangga itu apa sih sebenarnya? Kita mau peran apa yang kita mainkan di dalam hubungan ini gitu. Ada yang beruntung masuk ke dalam keluarga yang baik-baik saja, jadi nggak ada apa-apa. Ya udah, peran sebagai menantu bisa dilakukan dengan lebih mudah. Tapi ada yang masuk ke keluarga yang sudah dengan drama, apalagi dramanya udah dimulai ketika persiapan pernikahan misalnya, ya kan, macam-macam kan. Macam-macam udah siapa. Betul, itu udah teaser tuh ibaratnya tuh pada saat mempersiapkan pernikahan tuh udah teaser, udah promo tuh di situ tuh. Ini kurang lebih begini nih bentuknya. Karena kan memang apalagi di kita ya, di culture Indonesia ini, aku malah bilang ini menyenangkan. Hebatnya tuh kita punya adat di mana pernikahan itu pernikahan keluarga. Di situ campur aduk tuh, ngomongin ego, ngomongin duit, ngomongin adat. Nah, itu kalau bisa lewat dengan mulus biasanya udah tahu trik-triknya gitu ya. Nah, kita juga mesti memahami sih apa sih yang menyebabkan mama mertua kita, ibu mertua kita itu berperilaku begitu. Jangan-jangan aku khawatirnya sebetulnya di pihak mertua nggak gitu-gitu amat keinginannya gitu. Tapi di pihak kita sebagai menantu, justru kita yang menerjemahkannya kelewat subjektif. Kan bisa juga begitu. Jadi paradigmanya udah terlalu kuat gitu. Betul. Makanya validasi. Dan validasi itu harus objektif. Juga jangan membuat ekspektasi yang ketinggian bahwa orang lain akan berubah dengan cepat atas intervensi kita. Oke. Akan lebih sulit buat orang yang umurnya sudah banyak untuk melakukan perubahan. Gitu. Fleksibilitinya ada di kita yang muda-muda. Harus di kita, betul. Kok kita sih Ben? Kamu muda, aku nggak muda. Iya. Nah yang terakhir kita harus percaya sama insting dan suara hati kita. Insting dan suara hati itu sering bener kok. Tapi sering kita tolak, apalagi kalau instingnya pas nggak enak buat kita atau pas suara hatinya nggak enak gitu. Satu lagi ini, kalau berikutnya tadi mungkin
ada sedikit hubungannya sebelumnya sama yang berikutnya nih Mbak, mengenai kedaerahan nih, tiba-tiba kepikiran nih. Kadang-kadang kita udah punya labeling sama orang tua atau keluarga yang berasal dari daerah mana, misalkan kayak daerah ini, wah ini pasti kalau ngomongin duit dia pelit gitu, atau misalkan dari daerah ini dia kalau ngomong kasar, atau daerah-daerah ini dia gaya-gayaan gitu. Akhirnya kita juga udah punya paradigma keluarganya seperti itu, akhirnya kita menempatkan diri kita jadi yang sebaliknya atau jadi lebih preventif gitu. Nah mungkin berikutnya hal-hal apa yang mungkin kita harus perhatikan nih saat kita berinteraksi sama mertua, mungkin kita dan juga pasangan kita ya, supaya outcome-nya ini nggak jadi dramatis Mbak, nggak jadi drama-drama yang kita nggak perlukan gitu. Susah emang kita kalau berhubungan sama apa namanya stereotip ya, yang tadi Ben bilang itu stereotip. Bahwa orang Jawa begini, bahwa orang Batak begini, bahwa orang Padang begini ya. Bahwa itu sekian persen iya, oke, betul gitu ya. Karena memang ada sesuatu yang diturunkan itu nggak cuma dari orang tua ke anaknya, tapi dari budaya yang bertahun-tahun tuh ada yang kita pegang, ada yang kita serap dan ada yang kita pakai secara nggak. Tapi kita jangan menyelesaikan masalah bergeraknya dari stereotip. Bahaya itu. Waduh, bahaya banget. Iya bahaya banget karena belum tentu emang semua orang Jawa kayak aku gitu misalnya. Enggak, banyak orang Jawa juga yang kayak aku. Ya, jadi hal-hal apa yang harus diperhatikan saat berinteraksi sama mertua itu nomor satu, ini penting banget ini. Nggak semua manusia itu diciptakan kompatibel satu sama lain. I see. Jadi jangan paksain untuk membuat hubungan yang akhirnya palsu. Ya, jadi kalau udah dicoba berkali-kali dan the relationship is not there sebetulnya gitu, ya udah kita harus pilih cara lain untuk berinteraksi dengan dia. Udah tahu aku sama Ben nggak cocok. Ya udah gitu. Aku sakit hati. Tapi kalau udah bertahun-tahun Ben ngomong kenceng, aku tetap sakit hati. Aku yang harus melihat kenapa sih kok nilai aku ini tetap harus kita persepsi sebagai seberapa pentingnya Ben sih sampai segitu sakitnya aku gitu loh. Betul. Ya, jadi kitanya juga harus ada yang harus diturunin nilainya, values-nya, harapannya juga. Gitu. Jadi pada satu saat aku harus happy untuk bilang bahwa ya udah Ben emang begitu kalau sama gue, tapi dia sayang kok gitu. Penting nggak sih mungkin yang belum menikah nih Mbak, buat yang baru mau merencanakan menikah, masih pacaran, seru-serunya gitu. Penting juga nggak sih mereka saling membuka dalam tanda kutip situasi konflik apa aja yang mereka punya di keluarganya, supaya pasangan kita pada menikah dia tahu dia beli barang apa gitu, nggak cuma senang-senangnya aja, nggak cuma manis-manisnya aja. Nggak semua orang berani membuka sampai segitunya gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau membuka peta keluarga kita, paling nggak peta keluarga inti, itu sangat-sangat membantu pasangan untuk dia memposisikan diri dari awal. Gitu. Sampai terjadi dia nggak tahu bahwa suaminya sedang bermusuhan amat sangat misalnya sama kakak sulungnya gitu ya. Nggak tahu karena nggak pernah dideklar. Nggak pernah tahu. Yang terakhir nih kalau aku bilang ya, kita harus memilih, choose your battle wisely. Jadi jangan semua lapangan, jangan semua hubungan, jangan semua interaksi kita jadikan battle. Nggak semua orang perlu dinasehatin. Betul. Gitu. Jadi pilih-pilih lah. Betul. Kalau ini episode yang ini aku langsung simpulin, satu, komunikasi di antara pasangan itu sendiri sebelum bicara mertua dan orang tua itu menjadi sangat penting. Terus kedua, tahu kapan harus masuk, kapan harus keluar, kapan harus terlibat, kapan harus tidak dengan konflik dengan orang tua. Terus ketiga, ya ada nerimo-nerimonya dikit ya Mbak ya. Ya kalau nggak perlu terlalu baper, nggak usah baper-baper amat lah. Namanya juga orang tua, kurang lebih seperti itu. Terus keempat ya tadi itu pilih battle-nya. Nggak semua peperangan harus dimenangin dan nggak harus semua peperangan kita ikutan, kurang lebih seperti itu ya. Iya betul.